ketemu aku di Surabaya Belanda. Aku minta maaf sama bapaknya karena aku bilang, Pak, saya ini kan belum pernah ketemu bapak. Saya nggak tahu nih apa yang anak bapak omong. Hanya lewat verbal, kata-kata aja. Perjanjian apa? Soal Densu ini manajemen katanya tidak Betul, ada. tapi kan itu kan nggak boleh pakai nama saya untuk nipu. Mau ada hitam putih, hitam merah, masa iya? Lu mau pakai nama bebek goreng manajemen, terus tidak ada perjanjian dengan pemilik namanya, terus lu pakai buat nipu, lagu gila. Itu kan tak boleh, bos. Terus kalau dia bilang tidak ada perjanjian hitam putih kerjasama sama saya, lu nggak boleh minta komisi lu sama gue dong. Kan emang nggak ada, kan verbal. Iya. Selama 6 tahun verbal saya bayar semuanya, termasuk waktu kontrak yang harusnya dia kasih sama saya, itu hak saya, dia tidak kasih. Istri saya transferin supaya dia ada biaya buat nikah, dia ada biaya buat hidup, dan kita ada bukti transfer. Walaupun hak kami tidak diberikan, kami tetap bayar. Jadi kalau dia bilang kami mengambil apa yang dia punya, tolong bawa datanya. Nanti pada saat dipanggil oleh polisi, lengkapi semua data Anda. Dan kalau saya memang salah dan hak saya hak kamu saya ambil, tolong laporkan saya ke kantor polisi supaya kamu bisa mendapatkan hak kamu dan saya bisa mendapatkan efek jerah kalau saya melakukan hal itu. Soal yang markup menurut dia itu hal yang wajar seorang manajer dan itu juga berimbas ke keuntungan Mas Denny yang berlipat-lipat. Sekarang gini Mas, manajernya contoh ya, dia markup 300 juta. Kemudian dia lapor ke kita 150. Kita tidak tahu deal-dealannya sama klien 300. Klien tahunya 300 bayar kita. Dia pertanyakan kerjaan kita seharga 300 juta ini Mas. Kita nggak tahu. Ngerti ya? Jadi lu ngancurin harga gua di pasaran, bukan lu nolong gua, karena 150-nya lau ambil. Itu mah bukan nolong, iya kan? Saya tidak mengganggu rate Bang Densu. Sampai yang pernah ngasih rate ke lu, orang gua dari awal juga ngedeal-deal sendiri. Suka-suka gua mau kasih klien. Kadang-kadang gua kasih klien murah, mahal, suka-suka hatiku. Kan aku yang kerja, aku yang banting tulang, aku yang begadang. Kau kan bagian deal, urusin kontrak. Kau makan pula setengahnya, kau minta lagi 20%. Kau cari lagi pembenaran. Kau makan aja semua surga dan pembenaran itu. Biar kau kenyang. Soal yang ayahnya Mas, Nah, kan dia tidak kan, kata menurut dia Mas Denny baru 2 kali ketemu ayahnya. Iya, Benar 2 kan? kali. Oh. Jadi waktu itu bapaknya ketemu aku di Surabaya Belanda. Aku minta maaf sama bapaknya karena aku bilang, Pak, saya ini kan belum pernah ketemu bapak. Saya nggak tahu nih apa yang anak bapak omongin ke bapak. Saya mau minta maaf kalau misalnya ada bagian dari saya yang mungkin terlalu keras sama anak bapak. Tapi tujuan saya untuk membantu anak ini bisa jadi orang benar nanti. Tapi kalau bapak merasa anak saya tidak bagus di sana, anak saya itu tersiksa di situ, tolong bapak ambil anak bapak. Iya dong. Dan kalau bapaknya tidak bisa terima omongan saya, kok anaknya selama 6 tahun dibiarkan sama saya. Dan bahkan ketika saya datang di perkawinan anaknya, bapaknya menangis melihat saya. Kalau dia bilang, bapak saya tidak pernah menitipkan saya kepada Denny, ya nggak apa-apa. Emangnya kau suka saya dititipkan kau? Beban hidup. Kita ini kalau dititip orang, kita amanah Pak. Karena kita ada beban, ada tanggung jawab. Kalau misalnya jujur ya, lu ada nggak sih yang mau dititipin orang? Males lah. Ngerti nggak sih? Bebannya lo, tanggung jawabnya lo gede. Lah kalau boleh tidak. Cuma kan ya, ini orang tua kita hormati dan saya juga peduli sama anaknya dan saya sayang. Karena saya pikir kalau memang apa yang saya lakukan ini bisa membuat dia sadar apa yang dia perbuat itu salah dan dia tidak membenarkan apa yang dia perbuat. Semoga Tuhan meluruskan pikirannya supaya dia bisa memperbaiki diri. Gini loh, kita ini bisa ngambil uang orang, tapi kita tidak hidup tenang.
Mendingan kita dapat uang kecil tapi kita tidur nyaman. Saya terima kasih banyak sama dia karena biar bagaimanapun selama 6 tahun kerja sama saya, dia pasti banyak utang. Tapi mohon maaf, mengambil hak orang lain itu tidak dibenarkan. Dan jangan menggunakan alibi di luar konteks itu untuk membenarkan perbuatan itu. Itu tidak boleh. Karena manajer lain akan membenarkan hal itu. Iya, pasti. Kalau misalnya you markup, misalnya contoh ya, ini bukan markup jatuhnya. You ketemu klien, lu ngobrol sama talent lu, gue mau naikin 300 juta misalnya. Oke, talent lu tahu dong, dapat 300. Misalnya lu bikin deal-dealan, kalau gue naikin 300, gue boleh nggak ambil setengahnya? Talent lu bilang boleh, itu sah. Tapi ini kan talent lu tidak mengetahui di mana sahnya. Jadi lu membenarkan perbuatan lu yang mana talent lu tidak mengetahui. Sungguh ajaran yang baik sekali. Saya sangat menyayangkan semua ajaran saya tentang kejujuran dipatahkan dengan pembenaran itu. Sayang sih sebenarnya. Mas, ada apa sih di 10 tahun itu? Artinya dia merasa ada mungkin dia kesehatan mentalnya terganggu karena mungkin dia ada merasa lo melakukan hal-hal yang membuat dia sakit. Mungkin apa itu verbal atau apa? Jadi gini, dia itu dulu ada gangguan secara kejiwaan. Cek di Bandung sama di Bali itu ada nama dia di situ karena dia mengalami problem bipolar. And I respect that. Bipolar ini adalah suatu penyakit yang memang kita harus bantu. Selama bertahun-tahun saya coba untuk bantu supaya penyakitnya dia ini jangan sampai kambuh. Dia bohong sama saya banyak sekali selama 10 tahun. Cuma belum bohong tentang uang sih. Bohong tentang banyak hal. Tapi gini, kalau saya cerita tentang kebohongan dia, ini kan sama saja saya menjatuhkan dia untuk perkara yang bukan saya tuntutkan. Saya membuka aib orang. Saya menceritakan keburukan dia. Kurang bijak kan? Karena bukan itu kan poinnya saya melaporkan dia ke polisi. Jadi hubungan kita tuh kalau semua orang kan pasti dekat, pasti sama-sama tahu kartu as. Dan dia ngerasa dia tahu kartu as saya, maka dia yakin kayaknya dia yakin saya nggak akan lapor. Jadi dia ngerasa benar, masa saya nggak punya kartu as? Kita kan sama-sama punya kartu as, termasuk talent-talent, terutama yang mendampingi dia pada saat prestasi. Yang harus coba kalau masalah buat apa gitu, udah cantik, baik hati, ya kan, berkarya lah. Mas, terakhir ya dari gue, dia meminta lu untuk be a gentleman. Entah itu maksudnya apa ya, dengan masalah ini. Dari lo, apa sih yang pengen disampaikan buat dia? Saya tidak gentle, sudah. Saya benci. Selesai. Udah, gitu aja. Pokoknya nanti dia bereskan aja urusannya. Kalau memang dia tidak terbukti bersalah, ya saya harus minta maaf. Karena itu kan kita merusak nama orang. Itu aja sih. Semoga dia bisa menyelesaikan dengan baik. Dia bisa sadar apa yang dilakukan itu salah. Dan dia tidak membenarkan perbuatan itu supaya tidak menjadi contoh untuk manajer lain. Dan dia juga bisa menyelesaikan hak talentnya seperti Bella yang dirugikan. Saya doakan yang terbaik ke depan. Mungkin dia tidak menganggap saya keluarga. Saya tetap menganggap dia adalah bagian dari orang yang pernah berjasa buat hidup saya. Dan saya mendoakan, berharap semoga dia bisa memperbaiki perbuatannya. Jangan lagi diulang. Jalan yang benar. Jadi manusia yang jujur. Jangan ngambil hak orang.